Halo pemirsa, selamat datang. Perkenalkan nama saya Henry Simon Masih. Kali ini saya akan membuat video tentang Minio, instalasi Minio di cluster dengan menggunakan dua buah node. Pertama, pertanyaan Anda, apa sih itu Minio? Jadi Minio itu adalah sebuah storage server atau juga bisa disebut cloud storage server. Jadi dia memang metode penyimpanan yang berbasis HTTP. Jadi tapi walaupun cloud bisa saja Anda install di on premise seperti misalnya di desktop, di laptop yang berbeda sehingga Anda bisa mengaksesnya dan melakukan penyimpanan. Kelebihan dari Minio ini ya dia sangat ringan ya, sangat kecil. File itu cuma 40 mega, 46 mega untuk versi servernya dan untuk versi kliennya 17 mega. Jadi kalau di total sekitar 60 mega ya sangat kecil ya. Dibandingkan jika Anda menggunakan HDFS mungkin ya, seperti kayak Cloudera mungkin yang agak besar ya, bisa sampai dan agak ribet instalasinya. Anda perlu install macam-macam seperti Sbase, Solar, Hive dan segala macam. Tapi kalau ini Anda cukup install Minio saja. Karena memang ya fungsinya hanya untuk sebagai storage server di cloud. Dan terakhir di sini saya akan mencontohkan instalasinya dengan menggunakan dua buah node, jadi dua buah mesin. Ini yang atas dan ini yang bawah, yang ini. Dan dengan 4 buah folder. Dengan asumsi folder itu adalah hard disk ya. Jadi setiap node mempunyai 4 buah hard disk. Jadi kalau total dua buah node berarti ada 8 hard disk ya. Anda pakai di sini bagusnya ya kalau cluster dia sudah ada replication sehingga jadi kalau ada drive failure jadi hard disknya rusak, dia akan masih tetap bisa dibaca file-filenya. Dibandingkan juga jika Anda tidak memakai metode cluster misalnya. Jadi sudah metode replication sehingga lebih aman untuk penyimpanan data. Oke, mari kita mulai saja. Pertama tentu saya akan cleaning, tapi ini saya sudah pernah cleaning. Jadi ini adalah sintek untuk kill service Minio-nya. Ini saya sudah cari, jadi dia akan mencari dulu PID. Lalu setelah mendapat PID dari tes Minio, dia akan mengkillnya. Dan ini saya akan remove folder datanya dari Minio. Tapi ini karena sudah saya lakukan, jadi saya tidak proses. Selanjutnya, pertama kita harus download dulu programnya. Jadi ada dua cara, Anda bisa download langsung ke https min.io download. Di sini ada banyak versi, ada Windows, Linux, dan CentOS. Dan berikut juga cara installnya di Linux juga bisa dengan download langsung dengan Wiget ya. Di sini saya juga ada Wiget. Di sini saya sudah pernah mendownload, jadi di sini saya download di root. Ada folder Minio, saya sudah CD Minio di sini. Nah, di sini saya download. Jadi saya download Wiget. Ada dua buah program, Minio dan MC. Minio itu adalah servernya, sedangkan MC adalah Minio client. Jadi setelah Anda download ya dengan sintek ini, lalu Anda rubah mode-nya sehingga Anda bisa eksekusi. Lalu Anda juga perlu menginstall NTPDate karena dia perlu mensynchronize time ya. Jadi di dua server itu time-nya sama. Jadi sebaiknya Anda menginstal NTP juga di setiap mesin. Ya, di sini saya ada dua buah mesin ya, ada Minio 1 dan Minio 2. Selanjutnya setelah Anda install di tiap mesin, Anda juga harus men-set hostname dan IP dari host tersebut. Di sini karena saya sudah men-setnya, saya tidak perlu set. Jadi di tiap mesin di sini kita coba cek. Jadi hostname-nya kita sebut yang pertama adalah minio1.me, yang di sini adalah minio2.me. Lalu IP-nya juga kita perlu set. Di sini kita cek. Ya, di sini saya sudah menambahkan
Kalau Minio 1 IP-nya sekian, Minio 2 IP-nya sekian. Di sini juga saya sudah set. Sehingga di sini kalau kita ping misalnya Minio 2.me sudah bisa. Dan sini juga kalau di ping Minio 1.me juga sudah bisa. Oke. Setelah kita set hostname dan IP-nya, maka kita bisa mulai ke pembuatan datanya. Di sini saya masih menggunakan yang simple aja, jadi saya gunakan folder ya. Sebenarnya Anda bisa nanti realnya di production Anda bisa men-link folder ini dengan hard disk tertentu. Tapi karena sekarang hanya demo, jadi saya pakai folder saja. Walaupun satu folder ini sebenarnya satu hard disk. Tapi nanti Anda bisa men-link bahwa satu folder itu ada hard disk. Jadi ini kan saya buat foldernya di setiap mesin. Saya buat. Jadi ini desain saya dengan 2 buah node ya. Jadi di setiap mesin saya buat node-nya. Lalu kita akan mulai untuk men-starting service Minio-nya. Di sini kita perlu men-set access key dan secret key. Di tiap mesin juga harus sama, kita gunakan syntax ini. Lalu ini adalah syntax untuk starting service-nya. Di sini kita perhatikan ada Minio server dan ini adalah HTTP yang akan kita create. Nah, di sini dia menggunakan array ya, 1 sampai 2. Nah, Anda bisa men-set sebanyak-banyaknya, misalnya mau 10, 20 dan seterusnya. .me ini portnya 9000. Ini adalah folder yang tadi kita buat di /data drive. Dan di sini saya menggunakan 4 buah drive, jadi 1 sampai 4. Jadi ada 2 buah node dan setiap node mempunyai 4 buah drive. Oke, saya akan create dan saya akan menggunakan nohub ya sehingga programnya tidak clogging. Saya tetap bisa melakukan syntax-syntax lainnya. Di setiap mesin saya akan create. Saya akan create. Oke. Di sini kita bisa tes. Ini sebelumnya tidak ada, kita bisa tes ke di sini karena ada 2 buah IP ya. Kita bisa tes dulu mungkin dari browser ya. Oke, kita tes dari browser. Ini ada 2 buah IP, kita tes dulu salah satunya. Oke, ini sudah starting. Saya akan coba logout dulu ya. Ini harusnya seperti ini pada saat Anda pertama kali. Anda masukkan di sini sesuai dengan access key dan secret key yang Anda sebut sebelumnya, yaitu ini. Yaitu Minio admin. Minio admin. Oke, ini masih kosong. Kita bisa mulai dengan membuat bucket, yaitu folder utama bernama testing. Lalu kita coba upload satu buah file. Saya akan upload file ini. Ya, dia sudah terupload. Nah, ini kalau kita coba akses ke mesin yang kedua ya, dia akan filenya juga akan tersedia di sana. Jadi ini kan mesin 21, lalu kita coba yang 22. Ini filenya juga sudah ada juga. Jadi ya dia udah langsung terintegrasi menjadi sebuah cluster. Ini adalah dengan menggunakan web browser ya. Saya coba akan menggunakan konsol atau client. Jadi kita juga bisa menggunakan client, kita install dengan syntax ini. Ini yang tadi yang saya sudah install, ini namanya MC. Jadi saya sudah pernah get. Anda bisa download dengan syntax ini, lalu rubah sehingga bisa dieksekusi chmod-nya. Lalu Anda bisa tes melalui konsol. Nah, untuk men-setting kliennya, mengenali, di sini Anda harus config dulu. Jadi Anda menambahkan host yang bernama MyMinio. Ini bisa Anda namakan apa saja. Saya namakan MyMinio. Lalu Anda daftarkan. Kalau MyMinio itu HTTP-nya kemana? Saya daftarkan ke salah satu IP saja. Tidak perlu semuanya, jadi salah satu IP saja. Di sini kita daftarkan. Lalu dengan username dan password access key-nya ini kan kita daftarkan di sini. Oke, sudah successfully, baru kita bisa mencoba untuk melisting file di sini. Nah, ini sudah ada satu buah file, di sini pun juga sama, kita add ya. Di MyMinio 2 kita add.
Lalu di sini bisa kita coba testing. Ya. Nah, di sini kelebihannya saya juga akan coba tes di Windows ya. Jadi Anda bisa mendownload juga Minio client versi Windows di sini. Ini Anda download ya. Lalu setelah Anda download, Anda mendaftarkan Minio client itu Anda copy ke folder Windows user Windows System 32 sehingga Anda bisa menjalankannya dari pad mana saja. Di sini saya juga akan mendaftarkan, tapi saya daftarkan coba ke IP nomor 22 ya. Di sini kita daftarkan. Lalu kita coba listing file yang ada di sana dari Windows. Ya. Jadi memang sangat memudahkan, bisa di Linux bisa, di Windows juga bisa. Di sini saya coba akan upload satu buah file ya. Di sini jadi saya akan coba upload file testing ini. Sinteksnya juga sangat sederhana, ada MC, kita copy filenya test.txt ke folder ini, MyMinio testing. Kita coba upload. Ya, sudah terupload. Lalu kita coba cek filenya. Ya, dia sudah terupload. Di sini juga kalau kita lihat di website, kita refresh. Ya, sudah terupload juga filenya. Dan mudah. Oke, jadi sudah selesai. Saya bisa meng-kill tasnya. Di sini saya bisa kill dengan dua buah sintek ini atau dengan satu buah sintek yang tadi saya sebut. Itu sinteknya adalah seperti ini. Jadi kalau kita kill di sini, di dua-duanya kita kill, maka servisnya pun akan mati kalau kita refresh. Ya, dia sudah mati. Oke, jadi berikut demo singkat saya mengenai Minio dan cara penginstalannya di cluster. Jadi memang sangat bagus ya Minio ini untuk sebuah cloud storage server dan dia sudah langsung mendukung feature replication sehingga data yang Anda simpan pun aman. Tidak akan hilang walaupun hard disk rusak atau mungkin salah satu node down pun tidak masalah. Oke, sekian, terima kasih.